Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan. Baik, izinkan kami untuk mewakili dalam menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema dosen pulang kampung yang sudah dilaksanakan di Desa Pakapasan Girang. Judul yang kami angkat dan tentunya sudah diimplementasikan dan berdampak ini adalah inovasi sistem keamanan lingkungan berbasis komunikasi cerdas menggunakan kendali mikrokontroler dan smartphone untuk warga Karang Taruna Gang Rambutan, Desa Pakapasan Girang, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebagai informasi, mitra dari program pengabdian masyarakat pulang kampung tahun 2025 adalah Karang Taruna Gang Rambutan RT 6 RW 2 yang terletak di Desa Pakapasan Girang, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tentunya yang melatar belakangi dari kegiatan ini berdasarkan informasi yang kami gali dan tentunya kami dapatkan adalah pertama, mayoritas warga Karang Taruna Gang Rambutan bekerja sebagai petani dan peternak. Bahkan ada juga yang sebagai pembudidaya ikan. Eh, Hasil pertanian mereka tentunya tidak langsung dipanen tidak langsung dijual ketika selesai panen, tetapi disimpan di belakang rumah ada sebuah gubuk yang dinamakan gubuk lumbung padi, gubuk lumbung hasil pertanian. Nah, di sana juga secara berdekatan itu ada peternakan-peternakan kecil yang mereka ternak seperti ternak ayam, ternak domba, dan ternak sapi. Jadi itu yang melatar belakangi pertama adalah mayoritas bahwa eh, apa namanya pekerjaannya itu adalah petani dan peternak, hasil panennya atau hasil ternaknya itu disimpan di belakang rumah, ada gubuk, kemudian ada juga peternakannya. Yang kedua, rumah jarak antar rumah warga yang satu dengan warga rumah yang kedua ini tidak seperti jarak rumah di perumahan perkotaan yang saling berdekatan, tentunya bisa saling menjaga. Di sana itu paling dekat ini jaraknya berkisar antara 15 sampai 20 meter jarak antar rumahnya. Yang ketiga, ternyata sistem keamanan di sana juga ini masih mengandalkan sistem keamanan Syscambling pada umumnya secara tradisional. Jadi warga yang kosong jadwalnya ya mangga berpartisipatif, ya kalau tidak hanya mengandalkan dua orang hansip yang tentunya harus menjaga lingkungan yang begitu luasnya dan letak geografisnya juga beracak-acak, tidak teratur. Nah, inilah ketiga hal itulah yang menjadi sebetulnya menyebabkan keamanan lingkungan di sekitar gang rambutan ini menjadi buruk dan rentan terhadap kejahatan, terutama pada pencurian ternak seperti ayam, domba, kambing, dan hasil panennya. Kami gali terus, ternyata ketika digali dari sisi warga, kita dapat apa namanya pernyataan bahwa adanya keluhan dari beberapa warga yang dirasakan, terutama menjelang acara-acara besar seperti bulan Ramadan, acara Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ini banyak sekali terjadi proses pencurian, terutama pencurian ayam dan domba. Nah, hal inilah yang menjadi sebetulnya latar belakang kuat, ditambah ketika kami kembali ke desa program ECPM yang difokuskan apa ternyata sistem keamanan ini perlu ditingkatkan karena ini sudah masuk ke dalam keluhan beberapa warga dan tentunya banyak warga yang mengeluhkan, sehingga ini menjadi fokus utama dalam program kerjasama program RJPMDes di tahun 2025. Dari hal itu ya tentunya kami melihat latar belakang kemudian apa namanya keluhan ini menjadi sesuatu yang penting dan mendesak harus segera diselesaikan. Kami memberikan sebuah solusi ya, terkait permasalahan yang ada. Ya, kami usulkan bagaimana jika inovasi sistem keamanan lingkungan berbasis komunikasi cerdas ini diimplementasikan di lingkungan Desa Pakapasan Girang. Ya tentunya kami ambil sampel dulu contoh di Gang di Karang Taruna Gang Rambutan. Nah, ini disetujui oleh
Ketua RT, RW, kemudian perangkat desa Pak Sudarman SPD juga sebagai kepala desa ini memberikan tanggapan yang baik, artinya mempersilahkan untuk kegiatan ini bisa dilakukan dan didorong oleh perangkat desa. Nah, intinya dari solusi yang kita usulkan ya tentunya kami basisnya smartphone, jadi di Karang Taruna Gang Rambutan ini ada 30 kakak. Nah, kami daftarkan di smartphone dan daftarkan di sistem kepala eh, kepalanya ya setiap handphonenya kami daftarkan. Misalkan rumah A ini Bapak A, rumah B Bapak B, rumah ke-30 ya Bapak atau Ibu ke-30. Ya prinsipnya sederhana sebetulnya. Ketika rumah B melihat ada gerak-gerik di rumah A, pencurian atau hal lainnya, dan dirasa rumah A ini ternyata kosong atau lagi tidur, bablas, ya rumah B yang melihat kondisi itu bisa membuka aplikasinya, menekan. Nah, di mode keamanan, karena ada beberapa mode keamanan, mode kebersihan dan lain-lain, di mode keamanan ini tinggal tekan aja rumah A sehingga akan ada informasi melalui TOA bahwa setiap warga ini segera berkumpul menuju rumah A dan semua akses di lingkungan Gang Rambutan ini segera ditutup. Artinya informasi ini bisa diterima dan didengar secara umum melalui pengeras suara oleh semua warga di Karang Taruna sehingga warga ini segera keluar dan mengepung rumah A. Semua akses ditutup oleh hansip. Nah, ini memberikan eh, hal apa namanya kegugupan kepada maling ya mereka juga ketika ingin pergi kan sudah terkepung. Nah, hal ini yang kami terapkan melalui sistem inovasi ini. Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa mode. Jadi ini mode keamanannya dan kemudian ada juga mode kebersihan. Artinya setiap Jumat akan secara otomatis atau melalui kontrol juga bisa diaktifkan untuk memanggil para warga melakukan aktivitas Jumat bersih dan lain halnya sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh Gang Taruna seperti tombol untuk membangunkan sahur, tombol untuk memberikan informasi hayu ajakan untuk ibadah dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali mode yang diinginkan oleh pihak Karang Taruna dan kami implementasikan di sistem inovasi itu. Nah, ini adalah kegiatannya. Ada 3 kegiatan utama sebetulnya yang kami laksanakan. Yang pertama adalah di tanggal 18 April, kemudian dilanjut 19 April, dan terakhir di tanggal 20 April 2025. Kegiatan pertama di tanggal 18 April ini kami fokus kepada penerapan, implementasi, inovasinya di lingkungan tersebut. Jadi kami bawa inovasi dari Bogor, kemudian diterapkan di kegiatan tanggal 18 ini. Intinya kami fokus kepada titik survei dan identifikasi, kemudian pemasangan dan lokasi sesuai survei ini yang cocok di mana, diintegrasikan sistemnya, diuji coba, evaluasi, dan tentunya dokumentasi kami simpan. Di tanggal yang kedua, 18-19 April, ya kami tidak sampai hanya mengimplementasikan atau menerapkan inovasi yang ada. Tetapi harapan kami, Gang Taruna ini bisa, Karang Taruna ini bisa menjadi contoh sebetulnya. Menjadi contoh sehingga harus bisa membuat kami transfer pengetahuan tentang inovasi ini kepada pemuda-pemuda Karang Taruna di Gang Rambutan. Kami mulai dari pelatihan dasar modul, kemudian pembuatan perakitan inovasinya, sampai dengan evaluasi dan pengembangannya selama 1 hari di tanggal 19 April 2025. Di kegiatan ketiga, tanggal 20 April 2025, nah kami tidak ingin sampai hanya diketahui dan hanya bisa merancang membuat. Kalau tidak ada branding, kalau tidak diketahui oleh desa setempat, tidak diketahui oleh RT RW setempat, ya sama saja itu pengetahuan yang sia-sia. Jadi kami berikan juga pelatihan media edukasi dan informasi. Nah, kami latih dasar videografi, ada hasil video YouTube juga dibantu oleh peran dari Karang Taruna. Kemudian kami juga
ajarkan tentang produksi short movie itu seperti apa, distribusinya juga bagaimana, dan evaluasi kontennya seperti apa. Nah, alhamdulillah, artinya kami lihat 1 bulan dari bulan April ternyata mulai viral, bahwa Desa Pakapasan Girang tentunya di Gang Rambutan ini membuat sebuah alat inovasi diterapkan. Jadi ini memberikan dampak baik positif. Maling sampai saat ini sih tidak ada informasi di Gang Rambutan ini ada kehilangan apa namanya hasil ternak ataupun hasil panen. Ya mudah-mudahan ini adalah dampak dari eh, apa namanya eh, program PKM dosen pulang kampung ini. Capaian output sesuai dengan janji luaran yang kami buat di proposal, alhamdulillah sudah tercapai semuanya, baik luaran wajib maupun luaran pilihannya. Ini adalah uraiannya, laporan kegiatan, buktinya sudah bisa diakses di sini. Kemudian publikasi jurnal pengabdian sudah accepted, maaf, sudah terbit juga. Kemudian luaran kegiatan liputan media kami ada empat, maaf, ada 6 media, ya tentunya di media nasional dan media lokal. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa foto video juga sudah kami upload sesuai dengan apa arahan DPMA. Kemudian ini logbook juga sudah kami upload di arahan DPMA. Modul pelatihan juga tersedia dan bisa sudah kami upload. Buku cetak ber-ISBN, alhamdulillah kami sudah ada juga ini dan ber-ISBN dengan judul Sistem Komunikasi Cerdas Berbasis Microcontroller. KKI juga sudah granted, kemudian launching video yang dibantu oleh apa namanya Karang Taruna juga sudah kami sudah tersedia di YouTube kami dan bisa ditonton sebetulnya. Nah, capaian si PPM yang kami laporkan di si PPM ini capaiannya sudah 120, kelengkapan administrasi alhamdulillah sudah tuntas 100%, lengkap, serapan anggaran juga sudah 100% dan sudah kami laporkan di HR portal atau Iplan. Ini barangkali sedikit gambaran dari dampak. Kalau tadi dampak keamanan, alhamdulillah sampai November kemarin kami tanya bahwa tidak ada kejadian yang berkaitan dengan apa namanya pencurian hasil ternak ataupun hasil pertanian, dan ini gambaran tentang ketika alat diaktifkan atau alat aktif secara otomatis maupun secara kontrol, panggilan kebersihan, ini aksi warga melakukan kerja bakti aktif. Ini adalah ada yang di depan rumah, ada yang di jalan dan lain-lain. Jadi secara umum sebetulnya dampak ini terasa sangat bermanfaat bagi Desa Pakapasan Giran, dan ini menjadikan contoh di lingkungan desa dengan adanya inovasi yang diterapkan di Gang Karang Taruna Gang Rambutan. Tentunya kami sampaikan juga ucapan terima kasih dari Kepala Desa untuk IPB, khusus untuk DPPM IPB yang sudah mensupport mengadakan kegiatan skema dosen pulang kampung ini. Bangga sekali artinya, dan ini satu hal yang ditunggu kembali sebetulnya oleh desa, oleh kepala desa untuk inovasi-inovasi lainnya. Mudah-mudahan bisa di RT setempat meskipun masih di desa yang sama, ya tentunya dengan apa namanya inovasi yang berbeda. Kami juga selaku pelaksana tentunya mengucapkan terima kasih kepada IPB, DPMA melalui program dosen pulang kampung. Ini kami sudah diberikan kesempatan, diberikan anggaran dana, kami bisa bersilaturahmi, kami bisa apa namanya mengimplementasikan, memberikan manfaat dari inovasi riset-riset, ya tentunya yang sudah kami lakukan sebelumnya. Ya, alhamdulillah ini adalah hasil riset di tahun 2024 yang bisa diimplementasikan di tahun 2025. Kami sebagai ketua juga mengucapkan terima kasih kepada tim, kepada mahasiswa yang kami gandeng dan apa namanya masukkan dalam MBKM. Ya tentunya ini berdampak juga barangkali pengalaman dan lain halnya untuk mahasiswa yang ikut dalam program ini. Terima kasih kami sampaikan, semoga kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik, lancar dan bermanfaat, ya tentunya yang diharapkan adalah berdampak. Akhir kata kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.